Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, pada siang hari ini alhamdulillah presentasi kita akan awali bersama-sama dengan mengharap ridho Tuhan Yang Maha Esa dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Pras untuk menyajikan presentasinya. Kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, eh, di sini saya hanya berbagi mungkin yang sudah saya tahu dan mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahui. Jadi saya juga tidak tidak tahu ya, mungkin Bapak dan Ibu sudah paham tentang hal ini atau tidak. Karena yang materi yang saya sampaikan ini mungkin materi yang mudah. Nah tadi dadaan juga, jadi waktu itu saya minta bantuan Bu Ica untuk materinya tentang apa. Jadi katanya Bu Ica materi yang tidak terlalu sulit, yang mudah-mudah saja dan dapat disampaikan dalam waktu 15 menit. Jadi yang saya pilih materinya adalah tentang tip dan trik perkalian, Bapak Ibu. Bentar, saya share screen dulu. Oke, ini Bapak Ibu. Berhubung saya adalah guru matematika, jadi saya mengambil materi yang berkaitan dengan matematika. Dan ini termasuk dasar atau basic dalam matematika, yaitu operasi hitung. Jadi anak-anak di tempat saya khususnya itu memiliki masalah terkait dengan mengalikan. Jadi beberapa atau sebagian besar anak-anak itu belum hafal tentang perkalian. Jadi kadang di awal pembelajaran ini saya sampaikan terlebih dahulu ke anak-anak supaya anak-anak suka dan matematika. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Mulyono Diprasojo dari SMP Negeri 2 Baso Jambi, Kabupaten Lumajang. Oke, untuk materi kita mulai. Yang pertama adalah perkalian 5. Ya, mungkin sudah kita ketahui sebelumnya bahwa 5 itu adalah 10 dibagi 2. Bisa juga 20 dibagi 4. Ya, dan seterusnya. Nah, kita pilih yang 5 adalah 10 dibagi 2. Ya. Ya, 5 sama dengan 10 per 2. Nah, jadi dalam proses atau langkahnya, kita bagi bilangan tersebut dengan 2, kemudian kita tambahkan 0 di belakangnya. Itu untuk bilangan bulat yang genap. Sedangkan untuk bilangan bulat yang ganjil, kita ambil bilangan genap yang ada di bawahnya, kemudian kita bagi dengan 2 dan ditambahkan 5 di belakangnya. Mungkin kalau matematika tidak menulis itu kayaknya kurang mantap gitu ya. Oke, sebentar, saya share konten. Ya. Oke, ini Bapak Ibu, saya beri contoh. Tadi perkalian 5, misalkan 18 dikali 5. Terlihat gitu Bapak Ibu di layar. Biasanya anak-anak mengalihkan dengan cara bersusun kalau misalkan bilangnya terlalu besar. Kecuali kalau beberapa bilangan yang sudah dihafalkan.
Misalkan 4 kali 5, 6 kali 5, itu mungkin anak-anak sudah hafal. Atau kita mulai dari bilangan yang lebih kecil. 6 kali 5, anak-anak kan pasti sudah hafal hasilnya sama dengan 30. Nah, kalau kita lakukan proses yang tadi, 6 kalau misalkan kita bagi 2, hasilnya itu sama dengan 3. Kemudian kita beri atau tambahkan 0 di belakangnya. Jadi 6 kali 5 itu sama dengan 30. Jadi 18 ya. Kita bagi 2, 18 bagi 2 itu 9, kemudian kita tambahkan dengan 0. Jadi hasilnya 90. Kita contohkan lagi angka yang lebih besar, misalkan 32. 32 kita kalikan dengan 5. Ya, caranya sama, kita bagi 32 itu dengan 2. 32 dibagi 2 itu hasilnya 16. Kemudian kita beri tambahan 0. Oke. Kita beri contoh lain. Misalkan 72. Kita kalikan dengan ya, 72 kalau kita bagi dengan 2 itu hasilnya 36. Ya, berarti 36 kita beri dengan 0. Ya, 360. Contoh lain misalkan 98 kali 5. Ya. 98 dibagi 2 itu 49. Ya. Kita beri tambahan 0, berarti 490. Jadi itu perkalian dengan 5 untuk bilangan bulat genap. Ya. Jika bilangannya adalah bilangan ganjil, ya, jika bilangan ganjil, maka tadi prosesnya kita ambil bilangan genap yang di bawahnya, kemudian kita tambahkan dengan 5. Contoh begini. Misalkan 35 kali 5. Ya. 35, di bawahnya 35 itu ada 34. Ya. 34 ini yang kita bagi dengan 2. 34 kita 2 itu 17. Ya. Kita beri tambahan 5. Jadi 35 kali 5, 175. Contoh lain misalkan 63. 63 kali 5. Kita ambil angka atau bilangan 62. 62 kita bagi 2 itu 31 dan kita beri tambahan 5. Contoh lain misalkan 94 kita kali 95 atau 97 misalkan. Ya. 97 ya. Jadi kalau misalkan kita kalikan 5 ya, kita ambil angka di bawahnya yaitu 96 ya. 96 kita bagi 2 itu 48. Dan kita beri tambahan 5. Oke. Itu Bapak Ibu trik untuk perkalian 5. Kemudian trik yang lain, trik berikutnya. Oke. Pembagian 5 ya. Jadi tadi perkalian 5, sekarang pembagian 5. Langkahnya berarti membalik langkah yang tadi, yaitu perkalian 5, itu kita balik prosesnya. Jadi kalau 5 tadi dibagi 2, kemudian dikalikan 10 atau ditambahkan 0, maka kalau dibagi 5, itu dikali 2, ya, dikali 2, kemudian kita hilangkan nolnya kalau ada nolnya, atau kita beri tambahan koma, ya, 1 digit. Contoh, saya berikan contoh. Mana deh? Oke, saya beri contoh yang pembagian 5. Misalkan, saya ambil angka yang lebih kecil dulu, 12. 12 kita bagi dengan 5. Ya.
Caranya 12 ini kita kalikan dengan 2. 12 kali 2 itu 24. Karena 12 tidak ada nolnya ya di belakang, maka ini kita beri tambahan koma di tengah, satu digit aja. Jadi 12 dibagi 5 itu 2,4. Contoh lain misalkan 40. 40 dibagi 5. Mungkin ini anak-anak sudah hafal, 40 bagi 5 itu sama dengan 8. Ya. Kalau kita lakukan proses ini, berarti 4-nya ini yang kita kalikan dengan 2. 4 kali 2 itu 8, kemudian nolnya kita hilangkan. Ya, jadi cukup 8. Ya. Atau misalkan 400. 400 dibagi dengan 5. Ya. 4-nya kita kalikan 2, ketemu 8. Nolnya kita hilangkan 1, berarti masih tersisa 1. Ya. Jadi 400 bagi 5 itu 80. Contoh lain misalkan 36 ya, dibagi dengan 5. 36 dibagi 5. Ya, 36 kita kalikan dengan 2. 36 kali 2 itu 72. Kemudian kita beri koma ya, karena tidak ada nolnya. Itu Habib untuk perkalian pembagian dengan 5. Ya, jadi prosesnya sekali lagi membalik proses yang perkalian dengan 5. Oke. Untuk berikutnya, trik yang berikutnya adalah pangkat 2 dari bilangan yang bersatuan 5. Langkahnya atau caranya kita menggunakan angka. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu belum paham, angka kakak itu angka yang nilainya lebih tinggi 1. Misalkan 4. Jadi kakaknya 4 itu 5. Kakaknya 3 itu 4. Kakaknya 8, 9. Ya. Kemudian angka kakak itu kita kalikan dengan angka yang tadi. Ya. Jadi langkah kedua kalikan angka kakak dengan angka yang tadi yang kiri ya, yang kiri tadi. Kemudian hasilnya di belakang kita tambahkan dengan 25. Contoh 25 pangkat 2 mungkin kita sudah hafal ya. 25 pangkat 2 itu 625. 35 pangkat 2 1225 ya. Saya pakai Windows Journal. Contoh begini. Jadi intinya kita berasal dari 5 ya. 5 kalau kita pangkatkan 25 itu hasilnya 5 pangkatkan 2 itu hasilnya 25. Jadi apapun yang nanti dipangkatkan 2 yang satuannya 5 pasti belakangnya muncul 25. Jadi ketika 15 misalkan. Berapakah 15 pangkat 2 ya. Belakangnya pasti 25. Ya, belakangnya pasti 25. 25 pangkat 2 ya, belakangnya juga pasti 25. Demikian juga 35 pangkat 2. Belakangnya pasti 25. Nah, untuk mengisi bilangan angka yang di depannya, kita melihat yang depan ini. Misalkan 1. 1 itu kakaknya 2. Kemudian ini kita kalikan. 1 kali 2 itu 2. Ya, jadi 15 kuadrat itu 225. 2 kakaknya 3. Ya, kita kalikan 2 kali 3 itu 6. Jadi 25 kuadrat 625. 3 kakaknya 4 ya. 3 kali 4 12. Berarti 35 kuadrat 12 25. Kita ambil angka yang lebih besar, misalkan 55 kuadrat ya. Belakangnya pasti 25. Ya, kakaknya 5 itu 6 ya. Kita kalikan 5 kali 6 itu 30 ya. 30 25. Kemudian yang besar lagi 75 misalkan. 75 kuadrat. Kakaknya 7 berapa? 8. 7 kali 8 berapa? 7 kali 8 itu 56. Berarti 56 25. 105 misalkan. Ini juga masih bisa kita pakai. Ya. Jadi yang kita gunakan 10-nya. Ya, kakaknya 10 itu 11. 10 kali 11 itu 110. Nah, kita tambahkan 25. Ya. 115 masih mungkin ya kita gunakan. Ya.
11, kakaknya 11 itu 12. Ya, kalau ada trik lagi perkalian 11 ya. Kalau perkalian 11, misalkan 11 kali 35, misalkan ini 3 sama 5 kita pisah, kemudian ini kita jumlahkan ketemu 8. Itu perkalian 11 ya. Jadi 11 kali 12 ya. 11 kali 12 itu 1 sama 2 dipisah, kemudian 12-nya tadi ya. Kemudian kita tambahkan 2, nah kita beri angka bilangan 25. Jadi itu trik perpangkatan 2 khusus yang bersatuan 5. Oke, kita lanjutkan untuk materi yang lain. Nah, perkalian 2 digit khusus. Ya. Jadi tidak berlaku untuk semua bilangan. Jadi ini khusus 2 digit yang depannya sama, belakangnya berjumlah 10. Ya. Langkahnya nanti kalikan bilangan yang depan, maksudnya depan ini ya, itu dengan angka kakaknya kayak tadi. Kemudian yang belakang kita kalikan, kemudian digabung. Ya. Ini contoh, misalkan 43 kali 47. 4 depannya sama, yaitu sama-sama 4. Kemudian belakangnya 3 sama 7. Kalau kita jumlahkan itu 10. Ya. Sebenarnya harus 10. Ini khusus yang seperti ini. Ya. Nah, kakaknya 4 itu 5. Ya, 4 sama 5 kita kalikan. 3 dan 7 kita kalikan. Ya, 4 kali 5 itu 20. 3 kali 7 21. Kita gabung hasilnya. Ya. Oke, saya share yang Windows Journal-nya untuk saya contohkan yang lain. Oke, misal 32 kali 38 ya, sama-sama 3. Belakangnya 2 dengan 8. Kita jumlah hasilnya 10 ya. Kakaknya 3 itu 4 ya. Kita kali 4. Kita kalikan 3 kali 4. Ya, 3 kali 4 itu 12. Kemudian 2 dengan 8 ini kita kalikan temu 16. Contoh lain 74 kali 76 ya. Depannya 7. Kakaknya 7 8. 7 kali 8 56 ya. 4 kita kalikan dengan 6 24. Itu Bapak Ibu perkalian 2 digit khusus ya. Kemudian yang terakhir adalah perkalian 2 digit yang umum. Perkalian 2 digit yang umum. Oke. Atau kadang disebut dengan perkalian bintang. Jadi ini materi trik-trik perkalian juga saya mendapatkan dari beberapa buku dan juga ada juga di internet juga banyak ya tersebar. Nah, ada yang menyebut perkalian bintang. Ya. Jadi untuk melakukan ini langkahnya perkaliannya kita awali dari sebelah kiri. Ya. Kalau ada buku juga yang buku tentang perkalian kika dan kaki ya. Perkalian kika itu dari kiri ke kanan dan perkalian kaki dari kiri. Kalau yang diajarkan di sekolah itu biasanya perkalian dari kanan ke kiri. Ya. Jadi urutan perkaliannya dari kiri dulu, kemudian silang, kemudian kanan. Ya, kemudian kita gabung. Oke, saya berikan contoh di Windows Journal-nya. Ya, ini 2 digit umum ya. Misal 34 kali 23 atau 26. Kita kalikan. Jadi yang pertama 3 ini kita kalikan dengan 2. 3 kali 2 itu 6. Kemudian kita akan silang ya. Jadi urutannya kiri, silang, kanan. Ya, tadi ini kiri 3 kali 2 itu 6. Kemudian silang begini.
3 kali 6, 18, 4 kali 2, 8, dan dijumlahkan. Jadi silang itu sekaligus kita jumlahkan. 3 kali 6 itu 18, 4 kali 2 itu 8. 8 tambah 18 itu 24. Ya. Cara menulisnya, karena 24 itu puluhan, duanya agak kecil, agak naik ke atas, baru 4-nya. Ya. Baru yang belakang kita kalikan. 6 kali 4 itu 24. Caranya sama, duanya ke atas, 4-nya yang besar. Kemudian yang ini kita jumlahkan. Ya. Jadi belakang dari 4, ini 4 tambah 2, 6, 6 tambah 2, 8. Jadi perkaliannya hasilnya 8, 64. Contoh lain, 15 kali 32. 1 kali 3 dari kiri, ya, 1 kali 3 itu 3, silang, 1 kali 2 itu 2, ya, kita simpan ya, 2, 3 kali 5 itu 15, kita jumlahkan 17, ya, 17, nulisnya seperti ini, ya, 1, kemudian 7-nya yang besar. Dan yang belakang 5 kali 2, 10, nulisnya gini aja, 1, kemudian 0-nya. Ya. Kemudian ini kita jumlahkan, 3 tambah 1 itu 4, 7 tambah 1 itu 8, itu perkalian 2 digit yang umum, ya, bisa dilakukan untuk semua kondisi, ya, angkanya. Kalau yang tadi yang awal itu hanya untuk bilangan yang depannya sama, kemudian belakangnya berjumlah 10. Oke, demikian Bapak Ibu untuk materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan jika ada salah kata, saya selaku materi mohon maaf yang sebesarnya. Saya kembalikan ke host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pras yang telah memberikan trik-trik kepada kami dan itu sangat bermanfaat bagi kami. Karena Ibu moderator belum muncul, kami persilakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ingin menanyakan kepada Pak Pras tentang trik yang luar biasa ini. Terus terang kami baru dengan trik ini. Terima kasih. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu dengan cara mengacungkan tangan. Monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu. Halo? Wah, saya sudah ngacungkan tangan, Pak. Boleh tanya ya? Oh iya, kami persilakan. Bu Yus. Loh, bukan Bu Yus ini Bu Ica. Oh, Bu Ica. Inje. Kami persilakan Bu Ica. Ini saya mulai sejak kecil itu cinta banget sama yang namanya matematika itu ya. Ya Allah. Jadi makin jatuh cinta gitu ya. Kayaknya kalau saya tahu ini sejak dulu, tahu trik-triknya ini sejak dulu gitu, mungkin matematikanya jauh lebih jago. Mungkin saya akan jadi guru matematika, jadi temannya Pak Pras ini. Iya, Bu. Tapi karena kesibukannya memang Ya memang tapi beda bidang. triknya luar biasa Bu Ica. Harus sangat nggih Bu Yus nggih. Nah, ini boleh toh? Boleh, boleh. Saya juga mau ini berkenan ini. Nah, ini kayaknya kalau yang berhubungan sama yang itu tadi, insya Allah kepahaman saya sudah luar biasa gitu. Tapi ini yang saya kan mungkin beda sama materi yang jenengan share, tapi tetap dengan matematika. Nah, saya ini punya putri yang masih kelas 1 SD juga. Dia itu saya tambahan karena memang baru masih SD dan sudah kena pandemi. Ketawa anaknya diceritain senyum-senyum. Jadi untuk memperkenalkan pembagian itu
yang cara yang paling mudah itu bagaimana nggih untuk anak-anak awal, terutama untuk anak-anak yang nembe pembagian, perkalian gitu, itu kira-kira yang paling mudah dasarnya dari yang seperti itu triknya, betul. Jadi biar dia asik dulu lah minimal. Soalnya kalau sudah punya kapasitas kemampuan kayak jenengan kan jelas punya triknya. Nah, untuk memperkenalkan ke mereka bagaimana cara pembagian sama pengalian yang gampang gitu. Gitu. Kelas Itu berapa, Bu? bagaimana? Nggih, matur nuwun. Oke, terima kasih. Oke, halo. Masuk saya bahas ini. Halo? Ya, monggo Pak Pras. Oke, terima kasih Pak Udin. Bu Ica, saya juga mohon maaf ini ya, karena untuk perkalian atau pembagian itu hasilnya kan yang lebih kompeten itu guru SD, karena guru SD itu kan memang mengajari anak-anak dari awal, dari dasar, ya dasarnya saja. Jadi kalau saya yang diminta atau disuruh menjelaskan, saya juga bingung ini. Sebenarnya saya sendiri juga kalau apa namanya perkalian pembagian, ya, ya yang saya tahu cuma yang menggunakan apa namanya itu porogapit, ya, porogapit. Jadi saya sendiri belum begitu paham untuk cara pembagian yang paling mudah. Saya belum, mungkin saya sendiri ya, mungkin ada materi yang sudah ada ya, misalnya sudah ada tentang pembagian supaya eh, kalau di Jakarta itu mudah sekali, apalagi untuk diajarkan kepada anak-anak SD. Oke. Cuma kalau ada triknya, kalau trik yang lain, sebenarnya ada juga trik pembagian bija di sini. Jadi tanpa menggunakan porogapit, ya, jadi tanpa menggunakan porogapit. Masalahnya saya juga karena ini jarang saya pakai, ini masalahnya jarang saya pakai yang pembagian ini. Saya itu lupa ya, agak lupa prosesnya. Misalkan ya, 324 ya, kita bagi dengan 2. Ini kalau pakai porogapit ya, kalau pakai porogapit tadi kan 2-nya kita kalikan 1, ya, terus di sini, kemudian kita kurangi, ya, kita kurangi 3 kurangi 1, kemudian 24-nya turun. Kemudian, ya benar ya, saya malah gini. 12 ya, kita ambil angka 12. 2 kali 6. Ya. 2 kali 6 itu 12, kita kurangi 4. Ya. Baru 2 kali 2. 2 kali 2 itu 4. Nah, mungkin ini yang diajarkan di SD. Ya. Kita bisa juga melakukan pembagian yang lain, ya, 324 dibagi dengan 2. Cuma saya agak lupa Bu Ica. Gimana ya? Misalkan ya, dari kiri ya, kita dari kiri apa kanan ya? Dari kiri misalkan 3 bagi 2. 3 bagi 2 itu berapa? Itu kalau 3 bagi 2 kali 1 kan ya? 2 kali 1. Saya lupa baca. Oke, mohon maaf baca, saya yang pembagian langsung tanpa porogapit, mohon maaf saya prosesnya lupa ini, mohon maaf ya. Monggo baca sambil berkomentar baca. Oke, Karena banyak. oke. Maaf. Oke. Maaf Bu Yus sama Pak Pras. Waktunya sudah, ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak
Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Pras atas materinya yang sungguh luar biasa hari ini, menambah wawasan kepada kami tentang perkalian dan pembagian. Walaupun maaf pesertanya hanya sedikit, insya Allah akan berguna bagi kita semuanya, terutama kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang mempunyai putra dan putri, bisa mengajarkan kepada putra dan putrinya. Itu session hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ini menjadi amal ibadah dan amal jariah kita semuanya. Dari saya banyak kekurangannya. Mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.